Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan tampilan sistem informasi geografis itu seperti apa ya. Seperti ini contohnya. Bagaimana kita bisa menyebut tampilan ini adalah kita menggunakan sistem informasi geografis, maka kita bisa lihat dari materi yang sudah kita bahas, terkait dengan materi SIG, sistem informasi geografis ada 3. Yang pertama definisi, yang kedua komponen, dan tahap kerja SIG. Nah, di sini bagaimana kita bisa mengidentifikasi kalau kita menggunakan SIG, yaitu kita lihat dari komponennya. Komponen SIG tadi kita sudah bahas, itu terdiri dari 3 ya. Perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber daya manusia. Nah, di sini perangkat kerasnya saat ini Ibu sedang menggunakan laptop, atau kalian bisa mengikuti tutorial ini dengan menggunakan smartphone kalian atau HP kalian, atau bisa menggunakan komputer kalian jika ada. Nah, itu juga termasuk perangkat keras. Kemudian perangkat lunaknya apa? Nah, perangkat lunaknya ini adalah program komputer yang fungsinya untuk memasukkan, menyimpan, dan mengeluarkan data. Nah, ini kita bisa menyimpan data yang ada di sini, dan ini juga menampilkan data-data geografis yang Ibu ambil dari alamat ini ya. Kalian bisa klik https://atlas.go.id, kalian copy, ditambah di new tab baru, kemudian kalian paste dan enter, maka nanti akan muncul ya tampilan seperti ini. Kemudian kalian klik yang atas multi tema, dan akan muncul sama seperti yang tadi. Ini adalah deskripsinya. Nah, perangkat lunak yang lain, misalnya kalian di HP kalian atau di laptop kalian yang terkoneksi dengan internet, kalian bisa membuka program Google Map ya, itu juga termasuk perangkat lunaknya. Kemudian kalian bisa juga menginstal LocalGIS atau LocalGIS di HP kalian, atau QuantumGIS di laptop kalian. Itu juga sistem atau program-program komputer atau software yang kita biasa sebut software atau perangkat lunak, yang fungsinya untuk mengoperasikan data-data geografis atau data yang berkaitan dengan permukaan bumi. Nah, kemudian komponen SIG yang selanjutnya ada apa? Ada sumber daya manusia. Artinya apa? SDM ini adalah kemampuan manusia dalam mengelola dan memanfaatkan SIG. Nah, di sini kita adalah salah satu dari contoh sumber daya manusia, karena di sini kita memanfaatkan SIG ini untuk pembelajaran kita saat ini. Kemudian yang menampilkan ini yaitu dari lembaga pemerintah, yaitu Badan Informasi Geospasial, itu juga termasuk sumber daya manusia. Nah, sehingga ketika sudah memenuhi 3 komponen tadi, ada perangkat keras atau hardware, ada perangkat lunak atau software, dan ada sumber daya manusia yang mengoperasikan dan memanfaatkan data-data permukaan bumi ini, maka ini sudah disebut dengan sistem informasi geografis. Paham ya sampai sini? Sekarang kita lanjutkan ke tahapan kerja SIG. Tahapan kerja SIG adalah yang pertama ada tahap pemasukan data, yang kedua ada tahap pengelolaan data, yang ketiga ada tahap manipulasi dan analisis data, dan yang keempat ada tahap keluaran data. Nah, tahap pemasukan data ini berkaitan dengan data yang dimasukkan dalam sistem informasi geografis atau yang ditampilkan dalam sistem informasi geografis. Itu terbagi dengan 2 jenis data, yaitu data grafis dan geometris, dan data atribut. Data grafis dan geometris ini ada 2 macam, ada data vektor dan data raster. Nah, coba kita lihat di sini tampilannya seperti ini. Kalian bisa klik yang ada di sini ya, ini 1, 2, 3 yang paling bawah. Nah, ini adalah tampilan yang ingin kalian tampilkan pada peta utama di sini. Ini adalah tampilan petanya seperti ini, kemudian ini tampilan satelitnya seperti ini. Kemudian sampai sini ini agak ini ya, kita pakai yang ini saja, sama saja. Nah,
di sini ada legenda dan layernya. Nah, sekarang kita lihat yang dimaksud dengan data vektor adalah data yang berupa garis, titik, atau poligon. Poligon itu berupa area. Nah, di sini mana yang termasuk dalam ini, Ibu hilangkan dulu ya layar-layarnya sebelum Ibu jelaskan jenis datanya supaya kalian paham. Ini kalian hilangkan dulu checklistnya. Nah, sehingga apa di sini belum ada informasi apapun, hanya data citra saja ya. Setelah itu kita lihat di mana maaf, bukan di sini ya, di atas multitema ini disilang. Nah, legendanya kalian klik. Oke, kita akan memunculkan di sini di layernya. Nah, ini akan muncul semua ya. Ibu akan menunjukkan ketika tampilan sheet ini kosong, belum ada informasi apapun. Maka dia akan kosong seperti ini ya. Oh, ini kembali lagi dari awal sepertinya, mohon maaf. Nah, ini dia akan kosong seperti ini. Kita akan coba isi dengan misalnya rawan bencana. Ya, di sini ada keterangannya, penjelasannya. Nah, ini rawan bencana apa saja ya. Kemudian, nah ini akan muncul seperti ini. Nah, yang dimaksud dengan data vektor yang titik ini adalah yang titik-titik ini ya. Yang titik-titik ini adalah data vektornya. Kita lihat di sini ada legendanya. Nah, ini data vektor, ini data vektor titik, kemudian yang garis ada, kalian bisa zoom di sini ya, kalian bisa tarik. Nah, yang ini adalah berupa vektor garis, dan yang area adalah yang warna ini, zona-zona ada yang merah tua, merah ini, dan merah agak muda. Begitu juga dengan keterangan-keterangan lain bisa kalian lihat di legendanya yang berwarna kuning ini ya kalau aktif. Nah, ini berarti aktif semua layernya. Nah, informasi ini adalah kumpulan dari beberapa layer. Nah, ini ketika kita hilangkan ibu kotanya, maka informasi ibu kota akan hilang. Ibu kota provinsinya kita hilangkan, maka di sini juga akan hilang. Ketika kita klik lagi, maka akan muncul lagi. Nah, itu ya, yang areanya juga sama. Areanya misalnya di sini, areanya yang ini, yang berkaitan dengan rawan gerakan tanah yang ini. Kemudian yang simbol titiknya yang ini ya, rawan gempa bumi. Kemudian rawan tsunami, ini berupa titik-titik, bisa bulat, bisa segi empat dan lain-lainnya. Kemudian yang berupa garis bisa batas administrasi provinsi. Kemudian yang ini zona tumbukan, ini adalah data vektor. Sudah paham ya? Nah, sekarang kita akan masuk ke data raster. Nah, data raster itu seperti apa? Data raster, coba layernya kita nonaktifkan, kita unchecklist ya, checklistnya kita hilangkan supaya kalian nah, ini semuanya adalah data vektor ya. Nah, masih ada ini semuanya data vektor yang ada di layar. Data vektor itu yang ada di peta. Nah, sekarang ini yang muncul ini, kalau kalian lihat seperti di Google Map atau Google Earth, inilah yang disebut dengan data raster. Kenapa kita bisa menyebut ini data raster? Data raster ini adalah, contohnya adalah foto yang berisi, data raster adalah yang berisi kumpulan pixel atau kotak-kotak. Kalau kalian menzoom foto, kalian zoom terus, maka
sampai dia tidak jelas, akan tersusun, gambar tersebut akan tersusun oleh kotak-kotak kecil. Nah, itulah yang disebut dengan pixel. Nah, karena ini adalah data citra ya. Kalau kalian masih ingat pembelajaran video sebelumnya, citra adalah hasil dari penginderaan jauh, hasil pemotretan, hasil foto penginderaan jauh, tentunya pasti berkaitan tersusun oleh pixel-pixel. Nah, coba kita lihat, kita zoom di sini, misalnya di kota Jakarta. Semakin kecil-kecil pixelnya ya, semakin tidak terlihat detail yang ketika kita zoom. Nah, ini kita zoom terus, semakin terlihat. Nah, citra itu adalah menggambarkan kondisi permukaan bumi sesuai dengan aslinya, tidak menggunakan simbol sebagaimana peta. Bagaimana kita bisa mengetahui ini? Kita bisa lihat ini adalah atap rumah, maka terlihat dari atas ya, atapnya, kemudian jalan seperti bagaimana bentuk aslinya di permukaan bumi. Nah, coba kita zoom terus. Nah, ini akan kelihatan bahwa citra ini atau data satelit ini tersusun oleh pixel-pixel ini ya, pixel seperti ini. Nah, ini makanya ini disebut dengan data pixel atau data raster. Paham ya sampai sini? Kita lanjutkan. Selanjutnya adalah tahap pengelolaan data, kemudian ada tahap manipulasi dan analisis data. Itu ada buffering, scoring, overlay. Nah, di sini Ibu akan tunjukkan apa yang dimaksud dengan overlay. Overlay sendiri adalah penggabungan data grafis dua atau lebih secara tumpang susun atau overlay untuk mendapatkan data grafis yang baru atau informasi yang baru hasil dari tumpang susun data grafis sebelumnya. Misalnya di sini yang Ibu jelaskan tadi, ini masih belum kita checklist. Ini layernya ya. Jadi overlay itu gabungan dari beberapa layer, dua atau lebih, sehingga dia membentuk satu informasi yang baru. Misalnya di sini kita coba lihat apa ya? Di sini aja yang ini. Terserah kalian bisa pilih apapun. Misalnya rawan bencana. Ibu pilih yang peta rawan bencana ya. Ketika kita menyebut peta, berarti di situ ada simbol-simbol. Karena ini menggunakan data citra, maka petanya adalah peta citra. Ya. Kita klik batas layer dari batas administrasi negara. Kemudian kita lihat di situ ya. Kita perkecil lagi, kalian klik supaya kalian lebih paham lagi layer-layernya ya. Ibu ulangi lagi. Tadi overlay adalah tumpang susun atau gabungan dari dua layer atau lebih. Nah, ini layer-layernya. Sekarang kita akan coba menggabungkan dua layer, misalnya batas administrasi negara. Nah, ini batas administrasi negara berupa data vektor garis yang kita tadi sudah bahas. Kemudian batas ini satu layer, kemudian kita overlay dengan batas administrasi provinsi, maka dia akan menggabung. Nah, ini adalah batas administrasi provinsi, ini data vektor berupa garis. Kemudian kita gabung lagi ini ada dua layer, kemudian kita gabung lagi dengan layer yang ketiga, yaitu batas administrasi kabupaten. Ya, itu batas administrasi kabupaten. Kita ingin melihat garis pantainya. Kemudian rawan tsunami. Ya, di sini ada rawan tsunami-nya. Ini berupa data vektornya titik. Kemudian jenis sesarnya ini garis ya, data vektor garis. Rawan gempa bumi misalnya. Kalau kita ini di sini yang titik-titik ya. Ini rawan gempanya. Kemudian toponom ini berkaitan dengan penamaan ya, penamaan Samudra Hindia. Kalau perairan berarti berkaitan dengan penamaan perairan. Samudra Hindia, Laut Jawa, Laut Cina Selatan. Toponomi pulau kecil terluar berarti penamaan berkaitan dengan pulau kecil terluar.
nanti akan muncul ya, ini loading toponomi pulau-pulau besar. Nah, ini Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, toponomi administrasi provinsi. Nah, semakin kalian klik semakin ini akan tunjukkan yang ini rawan gerakan tanah. Nah, ini dia akan berubah menjadi dipenuhi oleh warna-warna dari rawan gerakan air tanah. Kita lihat keterangan dari masing-masing ini dari legenda. Jadi ini layernya. Jadi ada berapa layer? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bisa kalian cek di semua. Jadi ada 11 layer yang kita overlay. Hasilnya jadi baru seperti ini. Kalau kalian ingin mengetahui rawan bencana gerakan air tanah saja, kalian bisa rawan gempa buminya bisa kalian unchecklist. Kemudian rawan tsunami-nya juga bisa kalian unchecklist. Jadi di sini hanya ada informasi rawan gerakan tanah yang merupakan overlay dari garis pantai, jenis sesar, toponomi perairan. Nah, ini overlay-nya ini. Nah, legendanya kita bisa lihat ya, di sini masing-masing ada keterangannya. Nah, kalau sudah ada simbol kayak gini maka ini disebut dengan peta ya. Tapi peta yang informasinya yang di overlay dengan data satelit atau citra. Ada beberapa layar di sini. Nah, ini keterangan-keterangan simbolnya. Kemudian ini yang warna merahnya agak hitam, gerakan tanahnya tinggi, dan selanjutnya. Oke, sampai sini sudah paham ya apa itu sistem informasi geografis. Kemudian kita akan lanjutkan, coba kembali lagi ke tahap pemasukan data yang tadi itu. Untuk yang tahapan kerja SIG ada data grafis dan data atribut. Yang manakah yang disebut dengan data atribut? Kita akan coba. Kalian bisa buka alamat ini ya, Geoparsal ESDM GeoID. Kemudian coba ibu buka yang baru supaya kalian paham. Ini kalian copy, kalian tambahkan di tab yang baru, di paste, enter saja. Nah, di sini ada, kalian tutup di sini. Kalian lihat di peta ya, di peta tadi kalian klik. Nah, di sini ada berbagai macam peta. Kita klik yang kebencanaan, peta yang kebencanaan, opening new tab ya. Nah, di sini akan muncul sama dengan yang dari Atlas Nasional Indonesia. Nah, ini kita bisa lihat di sini muncul simbol-simbolnya. Nah, ini kita bisa lihat seperti yang peta sebelumnya. Ada beberapa layer di sini. Ada KRB, kawasan rawan bencana gunung api. Kawasan rawan bencana gunung api berupa area. Kawasan rawan bencana gempa bumi. Nah, ini kalian bisa pilih mana yang akan kalian klik. Nah, ini layer-layernya. Kalau layernya kita unchecklist, hilangkan checklistnya, maka akan tidak ada informasi di sini. Kemudian ketika kita overlay beberapa layar akan memberikan informasi yang baru. Misalnya batas administrasi, kita overlay dengan, nah ini batas administrasinya ya, bisa provinsi, kabupaten. Kemudian kita misalnya ingin mengetahui rawan bencana tsunami misalnya. Belum muncul ya. Dan rawan bencana gempa bumi. Kita lihat ya, ini di sini layernya. Kalau kalian ingin melihat keterangan dari kawasan rawan bencana tsunami, kalian klik yang titik 3 ini, klik ke bawah. Ini ada zoom to transparansi. Nah, kalian klik yang view in attribute table. Nah, ini disebut dengan data atribut. Maksudnya apa? Data atribut adalah identitas atau keterangan yang menjelaskan tentang data spasial yang ditampilkan. Nah, di sini adalah atribut ini berarti akan menjelaskan informasi dari kawasan rawan bencana tsunami. Kita bisa view in. Nah, ini keterangannya ini ya. Nah, misalnya kita akan klik di sini, ini keterangan semuanya yang ada di sini.
Nah, coba ini kita zoomnya plus ya, kita zoom. Misalnya kita ingin mengeklik yang warna kuning di sini. Oh, ini tidak ada ininya. Oh, salah, mohon maaf. Nah, di sini yang warna kuning di sini, yang warna kuning tadi adalah legendanya ya di sini. So, yang tsunami yang warna kuning ini, kita lihat daerah ini berpotensi dilanda tsunami dengan ketinggian, biar kalian gak bingung, layarnya ibu kasih rawan bencana 1 aja ya, tsunami aja. Oh, yang gempa bumi aja, tsunami-nya nggak usah. Oke, yang di sini kemudian kita lihat itu layarnya, kita lihat legendanya. Nah, berarti ini adalah overlay dari layar kawasan rawan bencana gempa bumi dan batas administrasi serta batas administrasi kabupaten. Kita zoom di sini, kita ingin melihat data atribut pada suatu lokasi. Misalnya kita ingin tahu di sini ini. Kalau di sini kelihatannya gempa buminya warna kuning, kawasan rawan bencana gempa bumi menengah. Yang pink ini kawasan rawan bencana bumi tinggi. Misalnya di sini kita akan lihat. Ini tuh di mana? Oh, tidak bisa ya. Sebentar. Nah, ini dia baru loading searching. Nah, ini kan kita bisa tahu. Nah, ini terselect ya. Terselect yang kita terpilih yang berwarna ini kita klik, maka yang di sini ini yang kita select, yang kita pilih ini berisi informasi data atribut pada wilayah yang kita pilih, yaitu ini merupakan kawasan rawan bencana gempa bumi yang tinggi, kawasan berpotensi terlanda bencana gempa bumi kuat dengan skala intensitas lebih. Kemudian keterangan yang lain, ini belum diisi ya, jumlah korban waktu kejadian belum diisi. Nah, itu keterangannya dari sini. Kalau ingin lebih lengkap maka dari yang nanti akan terisi jika yang menyusun peta ini sudah mengisi data atribut yang berkaitan dengan data spasial yang kita pilih. Kita coba lihat yang bencana yang lain. Misalnya kita ingin menceklis gerakan zona gerakan tanah. Nah, di sini kita lihat legendanya. Nah, legendanya yang ungu tinggi. Nah, kita klik coba yang warna ungu. Kita klik. Nah, ini yang warna ungu di sini. Tinggi ya. Kemudian belum ada informasi. Nah, harusnya ini bisa ditambahkan informasi lokasinya ada di mana gitu ya. Nah, intinya data atribut adalah menjelaskan data geografis yang kita pilih. Seperti itu penjelasan dari sistem informasi geografis. Jadi melalui ini yang Ibu jelaskan ini, kalian akan lebih mudah memahami apa itu sistem informasi geografis. Yang kita sudah bahas sebelumnya adalah salah satu dari definisi Aronoff tahun 1989. SIG adalah sistem informasi yang didasarkan pada kerja komputer yang dapat memasukkan, mengelola, dan memanipulasi data serta memberikan uraian. Jadi ini kita menggunakan komputer atau laptop, kemudian kita sedang memanfaatkan data ini ya, salah satunya. Nah, ini atau menurut Burok 1985, SIG adalah sebuah alat yang canggih untuk mengumpulkan kembali dengan segera mentransformasi dan menyajikan data spasial dari muka bumi. Nah, ini data spasial, kita bisa menyajikan atau menampilkan ini, maka itu sudah disebut dengan sistem informasi geografis. Menggunakan alat canggih, kita menggunakan laptop, kemudian dikoneksikan dengan internet.
atau bisa juga menggunakan komputer ataupun smartphone atau handphone. Paham ya anak-anak? Jadi kita sudah belajar definisi SIG, komponen SIG yang terdiri dari perangkat lunak hardware, perangkat keras hardware, perangkat lunak software, dan sisi sumber daya manusia, dan tahapan kerja SIG. Walaupun tidak kita bahas semuanya, minimal kalian tahu apa itu data grafis yang terdiri dari data vektor dan data raster, kemudian data atribut, kemudian overlay itu seperti apa, minimal itu. Baiklah anak-anak, sekian penjelasan dari Ibu tentang sistem informasi geografis. Semoga kalian bisa